Pengamat politik dari Universitas Diponegoro atau Undip, Nur Hidayat Saridini atau alias NHS menilai Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto terkesan bertele-tele saat memanggil para calon menteri, wakil menteri atau wamen, kepala Badan Kekertanegara di Jakarta, Senin 14 Oktober 2024 lalu. Imbuhnya, kabinet yang nantinya terbentuk terlalu gemuk atau hanya berpotensi hanya fokus pada struktur dibanding fungsinya. Menurut NHS, sejalan dengan kabar kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggandeng 49 menteri dan 59 wamen. Ia menyebutkan bahwa jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin yang hanya ada 34 menteri dan 17 wamen. Menurutnya, daripada menambah jumlah kementerian atau lembaga badan, sebaiknya memperkuat sumber daya manusia atau SDM. Hal itu dapat dilakukan dengan penguatan format ulang di Sekretariat Jenderal atau Sekjen Kementerian, sehingga kabinet bisa kaya fungsi meskipun jumlahnya minim. Tak hanya itu, NHS juga menyinggung soal pemanggilan para calon menteri layaknya audisi juga menjadi pertanyaan besar, lantaran tak diketahui pastinya yang menjadi penilaiannya. Meski begitu, pemanggilan calon menteri ke Kertanegara dapat dikatakan baik untuk saling berdiskusi mengenai penyelesaian masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahwa tanpa audisi pun itu juga tidak masalah. Tetapi pertanyaannya audisi yang bagaimana sih yang sebenarnya terstandar. Tapi jauh lebih dari itu, baik juga ada kata Pak Presiden terpilih ini menyampaikan asumsi-asumsi dasar yang ada pada masalah-masalah sekarang, dan masalah sekarang adalah warisan dari presiden sebelumnya untuk kemudian disampaikan kepada publik. Itu baik saja. Jadi masalah-masalah apa saja yang selama ini sudah ada, yang diteliti, yang dievaluasi oleh presiden terpilih itu tentu saja dibantu oleh beberapa barangkali person yang ditunjuk oleh beliau, dan kemudian dibangun asumsi tadi. Nah, dari asumsi tadi tentu saja akan diidentifikasi beberapa masalah. Publik juga perlu diyakinkan untuk apa ini semua. Kenapa harus dilakukan audisi seperti ini? Sekali lagi, itu adalah prerogatif presiden, tetapi baik juga kalau publik itu diyakinkan apa masalahnya, sisa masalah dari yang selama ini ada itu bagaimana, kenapa, mengapa, dan seterusnya. Lalu kemudian dibuat asumsi itu berangkat dari problem masalah tadi, dan kemudian solusinya kenapa harus melalui cara seperti ini. Misalnya, kenapa mesti harus ada 5 kementerian yang disebut-sebut akan ada wakil menterinya. Kenapa harus ada wakil menteri misalnya? Jika itu kemudian melakukan perombakan, baik penggemukan terutama, karena saya lihat kecenderungannya penggemukan, penambahan struktur, tidak pengayaan fungsi, maka saya kira 100 hari pertama kalau memang itu akan dijadikan target bulan madu pemerintahan agak sulit tercapai. Kalau karena nanti hanya akan mengurusi hal-hal yang bersifat teknis, soal kop surat, soal stempel surat, soal pembagian job desk-nya antar kementerian. Karena Anda tahu ada kementerian yang kemudian sepertinya akan di badan lembagakan, ya. Ada juga yang lembaga negara, badan yang akan dikementeriankan. Ini semuanya kan tidak gampang, dan 1 tahun saya yakin tidak akan bisa dilihat hasilnya. NHS juga mengatakan jika mengadakan struktur baru dalam sebuah lembaga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka dari itu, jika pemerintahan Prabowo Gibran menargetkan hasil terlihat di 100 hari kerja akan sulit terjadi. Meski begitu, ia enggan mengomentari jajaran nama yang dipanggil untuk mengisi kabinet Prabowo Gibran. Namun, ia menilai ada politik balas budi. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.